Melalui refleksi, seorang pendidik dapat mengembangkan kekuatan yang dimilikinya dan menemukan strategi untuk mengatasi kelemahannya dan terus berusaha memberikan pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa, sehingga setiap siswa dapat mencapai potensi maksimalnya. Namun, kebiasaan untuk melakukan refleksi ternyata masih seringkali sulit untuk diterapkan oleh seorang pendidik. Keadaan ini juga terjadi di SMP Negeri 6 Sangatta Utara. Berdasarkan raport mutu sekolah tahun 2023, diperoleh data bahwa kualitas pembelajaran dengan indikator refleksi dan perbaikan pembelajaran berada dalam capaian sedang. Definisi capaian sedang yang dimaksud adalah bahwa kegiatan pengembangan kualitas pembelajaran yang dilakukan belum terstruktur. Guru belum konsisten melakukan refleksi pembelajaran, mengeksplorasi referensi pengajaran baru, dan mencetuskan inovasi baru. Untuk mengatasi permasalahan ini, 8 langkah strategis yang saya lakukan adalah: yang pertama, mensosialisasikan program dan diskusi bersama guru. Sosialisasi program bertujuan untuk membuka ruang diskusi, mendengarkan masukan dari para guru, serta membangun komitmen bersama dalam melaksanakan program. Dengan kegiatan ini, diharapkan semua guru merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab dalam menyukseskan program. Dalam kegiatan sosialisasi, saya menyampaikan hasil analisis survei sebagai bahan diskusi. Guru dan saya bersama-sama menentukan target pencapaian program yang disepakati selama 6 bulan. Evaluasi dan refleksi terhadap program dilakukan secara berkala melalui tinjauan terhadap buku jurnal, refleksi guru, observasi kelas, dan umpan balik dari siswa serta orang tua. Strategi yang kedua, menyediakan waktu khusus untuk berefleksi. Kepala sekolah berdiskusi dengan guru dan menyepakati jadwal yang membantu guru untuk konsisten dalam melaksanakan refleksi. Jadwal refleksi bulanan dicantumkan juga dalam kalender akademik sekolah. Waktu khusus yang disediakan oleh guru digunakan untuk refleksi individu atau diskusi kelompok, sehingga guru tidak merasa terbebani oleh tugas lain. Jurnal refleksi berupa buku jurnal yang dibagikan kepada guru di awal semester untuk memastikan hasil refleksi tercatat dengan baik. Jurnal ini disepakati untuk diisi oleh guru setiap hari sebelum pulang sekolah. Strategi ketiga, mengadakan pelatihan dalam bentuk in-house training. Menyelenggarakan pelatihan dengan mengundang pakar sebagai narasumber untuk meningkatkan pemahaman guru tentang metode refleksi yang efektif. Materi pelatihan berupa tujuan dan manfaat refleksi, ragam dan model refleksi, serta cara melakukan refleksi baik saat pembelajaran, reflect in action, dan setelah pembelajaran, reflect on action. Strategi keempat, mendorong pengembangan diri. Pengembangan diri tidak hanya dilakukan oleh guru, kepala sekolah ikut terlibat dalam memberikan contoh. Kepala sekolah mendorong guru untuk melakukan pembelajaran secara mandiri melalui PMM dengan topik refleksi diri. Pada topik refleksi diri, terdapat 4 modul yang dipelajari oleh kepala sekolah dan guru. Modul-modul itu berisi pemahaman mengapa penting melakukan refleksi, memahami pembelajar mandiri, berpikir reflektif, dan praktik
reflektif. Setelah menyelesaikan pembelajaran di PMM, guru semakin siap melaksanakan proses refleksi dalam pembelajaran sehari-hari. Strategi kelima, membentuk komunitas belajar. Kepala sekolah membentuk tim komunitas belajar sebagai wadah sesi pengembangan profesional kolaboratif atau pengembangan profesional yang berfokus pada praktik reflektif. Mengalokasikan waktu pertemuan dengan jadwal rutin setiap minggu pada hari Jumat. Melalui komunitas ini, guru bisa saling berbagi pengalaman, ide, dan tantangan yang dihadapi dalam proses refleksi. Hal ini juga menciptakan budaya kolaborasi di antara guru. Strategi keenam, memfasilitasi refleksi bersama berbasis data. Hasil penilaian siswa, umpan balik siswa, dan hasil evaluasi akhir semester merupakan data pembelajaran yang dijadikan sebagai bahan refleksi oleh guru. Dengan berbasis data, guru lebih objektif dalam menilai keefektifan metode yang mereka gunakan dan merumuskan langkah perbaikan. Strategi yang ketujuh adalah melakukan monitoring dan evaluasi program. Dilakukan dengan 3 cara, yaitu meninjau jurnal praktik refleksi guru. Buku jurnal ini merupakan kumpulan praktik refleksi guru di tiap tahap pembelajaran. Jurnal ini memuat 2 jenis model refleksi, yaitu model refleksi tahap awal, tengah, akhir, dan model refleksi situasi, makna, aksi. Kedua jenis model refleksi ini digunakan oleh guru untuk mencatat temuan-temuan, tantangan-tantangan yang dihadapi selama pembelajaran, termasuk mencatat hal-hal yang sudah tercapai ataupun belum. Kepala sekolah memberikan umpan balik tertulis dan lisan untuk memastikan kualitas refleksi. Cara yang kedua, melalui observasi kelas terjadwal. Pada kegiatan observasi kelas, guru dan kepala sekolah menyepakati menyertakan indikator pengamatan pada aspek reflektif sebagai bagian dari rubrik observasi. Wawancara dengan guru sebelum dan setelah mereka mengajar. Kepala sekolah bertanya tentang langkah-langkah refleksi yang mereka ambil, temuan utama mereka, dan tindakan perbaikan yang mereka rencanakan. Cara yang ketiga dengan menggunakan umpan balik dari semua pihak, termasuk guru, siswa, dan orang tua. Melalui survei menggunakan Google Form, data lain diperoleh melalui wawancara dan diskusi kelompok. Orang tua juga dilibatkan untuk memberikan pandangan mengenai perkembangan anak mereka, baik dari segi akademis maupun sikap. Hasil umpan balik ini digunakan untuk mengukur kemajuan program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Strategi ke-8, melakukan pendampingan. Pendampingan terhadap guru yang mengalami kesulitan dan membutuhkan pendampingan lanjutan dilakukan melalui pendekatan coaching. Kepala sekolah sebagai mitra bagi guru dalam menemukan permasalahan dan solusi terbaik dari dalam diri guru. Saya menyadari bahwa refleksi telah membawa perubahan dalam cara saya mengajar. Setiap kali saya merenungkan apa yang sudah terjadi di kelas, saya menemukan cara-cara baru yang lebih baik untuk mendekati siswa dan memenuhi kebutuhan mereka. Kini saya lebih percaya diri dalam memilih metode pembelajaran yang tepat. Dan hasilnya terlihat dari bagaimana siswa lebih antusias dalam setiap kegiatan pembelajaran. Sebagai seorang guru, saya merasakan perubahan besar sejak mulai aktif melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran saya. Refleksi membuat saya lebih memahami kekuatan dan kelemahan saya sebagai pendidik. Saya jadi lebih mampu memilih metode yang tepat untuk kebutuhan siswa.